Malam hari ini kita akan membuktikan bahwa Muhammad itu seorang berdosa, di mana seorang yang berdosa itu nggak pantas untuk dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai seorang panutan, dijadikan seorang yang harus diikuti. Nah, justru di dalam Al-Quran itu orang yang harus diikuti, yang harus dijadikan contoh panutan, itu bukan Muhammad. Tetapi heran saya dengan orang Islam malah menjadikan Muhammad sebagai panutan. Padahal jelas-jelas Muhammad itu seorang berdosa. Nah, apa-apa saja nanti buktinya bahwa Muhammad itu seorang berdosa. Bahkan bukan hanya sekedar berdosa, atau apa-apa saja nanti dosanya Muhammad, itu akan kita paparkan berdasarkan data-data yang akurat. Nah, sebagai timbal baliknya atau sebagai counter baliknya, di sini juga kita akan berikan kepada Muslim kesempatan untuk melakukan hal yang sama terhadap Yesus kita. Begitu. Coba buktikan bahwa Yesus tidak pantas diikuti. Yesus seorang berdosa. Gitu. Jadi supaya berimbang diskusi kita. Nah, teman-teman sekalian ya, karena tadi saya katakan saya baru mulai, tapi langsung saja si Rashid nongol. Silahkan kalian yang belum siapkan popcorn, yang belum siapkan teh manisnya, ya silakan siapkan. Ini karena malam ini kita akan melihat Rashid meninggal. Ya, untuk bukti-buktinya nanti ya, saya hanya paparkan itu saja. Karena begini ya, tidak mungkin kita itu akan menjadikan orang yang berdosa. Tidak mungkin kita menjadikan orang yang apalagi dia itu sangat-sangat tidak pantas lah untuk ditiru sebagai contoh suri toladan, sebagai sosok yang harus kita ikuti. Nah, si Rashid ini teman-teman dalam hatinya dia tahu bahwa Muhammad tuh nggak pantas diikuti. Tahu dia. Tahu. Tapi mau gimana? Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya nanti murtad, dibuang dari keluarga. Ya kan? Nanti dijauhin oleh teman-temannya API. Udahlah Rashid ya. Kau perjuangkan pun gak ada gunanya API itu. Toh kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja SEX. Videonya ada. Toh kamu sudah mengakui bahwa robnya umat Islam itu seorang mayat. Udah lengkap jelas. Apalagi Rashid. Ya, tapi saya kasihan lihat mukanya Rashid. Lihat. Mukanya sudah memelas. Jangan gitu-gitu amat lah, kasihan lah sama saya. Baik, silakan teman-teman ya. Persiapkan kopi-kopinya. Ini baru mulai nih teman-teman. Belum ada 5 menit, belum ada ya. Ini baru 5 menit pertama nih. Ya, siapkan kopi-kopi, siapkan ya layar besarnya, nobar. Bila perlu bikin layar tancap. Orang Muslim kan sering bilang, gara-gara ini TV banyak yang mualaf. Pajang layar tancap di depan musola. Kalau bila perlu di depan Istiqlal tuh pasang Iris TV biar makin banyak yang mualaf. Ya, pokoknya Rashid sabar saja dan teman-teman sabar saja. Nanti akan kita tunjukkan bahwa Muhammad itu seorang berdosa yang nggak pantas atau nggak layak diikuti oleh orang waras manapun. Begitu. Silakan. Silakan. Wabarakatuh teman-teman semuanya. Malam ini luar biasa ya. Entah mukjizat apa yang membuatnya berani tiba-tiba mau menerima saya, tapi tidak apa-apa. Semoga kita lihat tidak ada yang namanya kabur di sini. Apapun narasinya untuk membela agama masing-masing atau dengan cara membela agama, semoga tidak ada yang namanya kabur. Oke, semoga tidak ada yang namanya kabur. Oke.
kita lihat tadi bagaimana kualitas seorang debater yang ditonton banyaknya orang, tetapi tidak apa-apa, saya membiarkan untuk bernarasi dulu, lalu saya kasih sedikit disclaimer bahwa silahkan silahkan kasih open statement dulu karena ini baru awal, tapi kita lihat bahwa betul-betul tidak mampu memberikan open statement menurut Bible-nya sendiri dan tidak menyentuh agama Islam. Tetapi lagi-lagi kita lihat kualitas. Disinilah kualitas kita perlihatkan bahwa bagaimana seseorang ketika berbicara tentang agama atau diskusi lintas agama, saya selalu ingatkan, diskusi lintas agama itu bukan untuk memecah belah umat, tetapi bagaimana kita berpikir secara rasional dan memilih dengan cara objektif. Nah, kita lihat di sini, saya akan mempertontonkan kepada kalian bagaimana kualitas manusia dua di depan mata kalian ini. Lalu apabila kalian mau belajar, maka lihatlah pembelajaran itu ketika saya sudah mengizinkan untuk berbicara, tetapi nyatanya tidak ada yang dikeluarkan, hanya masuk ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, kami pun juga punya data, dan itu banyak sekali. Tetapi dia menerima tawaran, bukan menerima, tetapi lagi-lagi dan lagi dia yang memilih temanya, dan saya terima tema itu. Karena apa? Kasihan kalau saya kasih tema yang dari saya, wah kita bisa tahu sendiri. Tetapi alhamdulillah kita lihat kualitas. Lagi-lagi kualitas. Tetapi ya saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa memang yang namanya badut itu pasti akan ditonton. Rasulullah SAW jelas beliau adalah seseorang yang membawakan Islam dengan caranya. Ketika kita melihat bagaimana ajaran Islam diajarkan tentang Rasulullah SAW membawa ajaran Islam selama 13 tahun. Selama 13 tahun membawakan yang namanya Islam, tidak ada sedikit pun yang namanya justifikasi. Tidak ada. Selama 13 tahun ajakan bahkan sampai surah Ar-Rahman diturunkan, fabi ayyi alahi rabbihuma tukadziban, diturunkan kepada Rasulullah SAW, tetapi tetap saja kapan ada yang namanya kafir itu diucapkan oleh Rasulullah SAW pada saat orang-orang kafir pada saat itu meminta kepada Rasulullah, bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti dulu. Karena apa? Karena saya harus melihat. Saya harus menunggu wahyu. Yaitu apa? Segala sesuatu yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, Rasulullah kenapa melakukan kesalahan tetapi tidak termasuk dosa? Karena apa? Karena Rasulullah ditunjukkan langsung kepada umat manusia bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Agar apa? Agar tidak ada makhluk-makhluk longsor otaknya yang menuhankan manusia. Walaupun sebenarnya tadi Edis bilang juga sebenarnya Ar-Rasyid ini begini-gini. Saya balikan. Sebenarnya Edis tahu. Dan luar biasa Edis ini melihat bahwa fenomena di mana ada manusia menuhankan manusia agar bisa ditonton banyak orang, bikin sesuatu yang baru. Yaitu apa? Yaitu di mana dia memaksakan bahwa tenang aja wahai Kristen-Kristen yang gak punya otak. Jangan malu kalian menuhankan manusia. Karena Islam juga sebenarnya menuhankan manusia. Karena cuma bla 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 bla. Dengan banyak apa? Dengan banyaknya retorika-retorika, banyaknya bahasa-bahasa yang dibuat. Yaitu apa? Bahasa yang dibuat adalah, betulkah kamu menerobkan Nabi Muhammad? Tetapi saya tidak pernah mendengarkan sedikit pun ketika saya ajak Edis, coba tanya saya pakai bahasa Indonesia full. Tidak pernah. Karena apa? Karena dipaksa. Betulkah kamu menerobkan Nabi Muhammad? Tentang Nabi Muhammad Raja X, tentang Nabi Muhammad itu sudah gugur. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya raja di atas segala raja. Yaitu apa? Bahkan Yesus sudah mengalahkan yang namanya kakek moyangnya Salomo, yang memiliki istri 700, gundik 300. Yesus raja di atas segala raja. Terima kasih. Silahkan. Ya, silakan waktunya. Baik. Iya,
Ya, saya akan menanggapi beberapa perkataan si Rashid tadi ya, yang mengatakan Muhammad katanya tidak berdosa, Muhammad katanya kalau diajak menyembah Tuhannya orang lain gak mau. Padahal semua yang dikatakan dia ini bohong. Ya, kita akan lihat nih ya. Nih, kita akan lihat pernyataan-pernyataan Al-Quran sendiri, di mana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Kita akan tunjukkan ya, misalnya di dalam Quran surat Muhammad sendiri. Ini surat Muhammad. Ya, memang orang muslim ini nggak ngerti isi Al-Quran. Saya coba balikan kamera saya ya. Nih, Rashid bilang katanya Muhammad tidak berdosa. Ya, padahal ayat Quran jelas sekali menunjukkan bahwa Muhammad tuh berdosa dan dia disuruh mohon ampun atas dosanya. Diam. Catat. Coba lihat nih Rashid. Ini kan Al-Quran nih, surat Muhammad, ayat yang ke-19. Ketahuilah, maksudnya Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini jelas nih. Ya. Coba lihat nih di tafsir Wajiz, perhatikan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jelas. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Quran sendiri mengkonfirmasi Muhammad berdosa. Dan bukan cuma satu ayat saja. Masa kamu ingin melawan Quranmu sendiri? Coba Rashid, coba nanti kau bahas dulu ini ya, surat Muhammad ayat 19 ini. Jelas sekali. Atau kita mau lihat versi yang lain ya. Nih, kita lihat nih. Perhatikan. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya, karena mereka ini kan katanya harus kita melihat tafsir begitu ya. Nih, kita lihat tafsir Al-Muqtasar nih, Markas Tafsir Riyadh dan seterusnya. Maka yakinilah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk dosamu dan mohonkan ampunan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nih, jelas Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Nih, mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Dosa Muhammad. Catat ini nanti. Nah, lalu setelah Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan dosa orang mukmin, menurut Al-Quran apakah Muhammad tahu akan nasibnya? Enggak tahu. Saya tunjukkan lagi ayat nih ya. Muhammad itu tidak tahu akan nasibnya sendiri setelah dia memohonkan ampun. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Nih, surat Al-Ahqaf ayat 9. Kul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama. Bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap aku dan juga terhadapmu. Malu saya mengatakannya. Yang kayak begini yang mau kamu ikutin Rashid. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Waduh, Rashid. Rashid, kenapa halusinasinya orang Islam begitu tinggi? Quran jelas bilang Muhammad berdosa. Quran jelas bilang, disuruh Muhammad suruh ngomong, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Coba nanti kau sentuh itu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Makanya kesimpulannya,
Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikuti. Silakan. Yang sederhana-sederhana, jangan usah berat-berat. Ya, silakan. Makasih ya, makasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih. Silakan. Gurumu. Stres dia, udah bingung deh. Bingung deh gimana gue jawabnya ini nih. Dia terdiam. Jawabannya simpel, langsung saya ini. Di dalam Al-Quran Karim yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau adalah manusia biasa yang mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak disengaja, baik disengaja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk mengampunkan dosanya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi kepada Rasulullah SAW di surah Al-Fat, ya, dibaca di surah Al-Fat, yaitu apa? Di surah Al-Fat, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta penyempurnaan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, diakui Muhammad berdosa. Tidak masalah, Bung. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tetapi ingat, sesuatu yang kamu bawakan yang tidak mampu, sesuatu yang tidak mampu kamu bawakan itu, yaitu apa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan berdosa sesuai keinginanmu, ketika Nabi Muhammad kau katakan sesuai keinginanmu, saya iakan, gak masalah. Tetapi di mana di surah Al-Fat dikatakan apa? Di surah Al-Fat dikatakan Rasulullah SAW diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya. Baca, silakan baca. Baca datanya dong. Oke, ketika Anda mengatakan hal seperti ini, lalu bagaimana seorang Tuhan yang Anda ikuti? Jangan menyangka bahwa aku membawa perdamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa perdamaian, tetapi perlawanan. Wow, apa ini? Aku datang menyebabkan, kalau baca tuh satu perikop, kan begitu? Ya nggak Edis? Dengar dong, kalau baca tuh satu perikop. Tadi sudah saya jawab ya. Nih, satu perikopnya. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Bapak gue salah apa, Sus? Sus, bapak gue salah apa? Tiba-tiba lu suruh gue ngelawan bapak gue? Anak perempuan melawan ibunya. Kenapa? Ente baru datang tiba-tiba jadi Tuhan? Lah, anak sama bapak langsung di ini. Satu perikop ya, dibaca satu perikop. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lah buset. Nyatuin menantu aja sama mertua susah. Si tiba-tiba ternyata Yesus datang buat bikin berantakan hidup manusia. Satu perikop dong kalau dibaca. Satu perikop. Kan begitu ya? Satu perikop ya? Saya baca lagi. Ya, yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarga sendiri. Lah buset, ternyata gunanya Yesus datang buat apa? Buat bikin satu keluarga berantakan. Nah, sifat-sifat apa? Kata Roma Irama, sifat tercela. Sifat tercelanya Yesus apa? Nih, sifat tercelanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Yesus jadi Satpol PP pada saat ini. Coba dong, Edis baca nggak di sini? Nah, coba Edis fokus. Saya tadi langsung menjawab setiap pertanyaan Edis. Pertanyaan Edis, Nabi Muhammad berdosa apa segala macam sesuai keinginanmu, it's okay. Sesuai keinginanmu. Tetapi apakah kita mau melupakan yang namanya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. Muhammad, ternyata Nabi Muhammad, Masya Allah, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada yang kayak begini, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa dawai, dipertegas dong sama dia, melainkan pedang. Kuat ya Edis ya, jangan kabur ya, jangan kabur ya, kuat. Senyum dong. Nah gitu, silahkan Edis. Jelaskan Yesusmu yang menjadi tiba-tiba Satpol PP, jelaskan tiba-tiba Yesusmu mengusir menjadikan satu keluarga berantakan. Ih ya ampun, jadi keluarga berantakan Yesus datang. Lanjut. Maksa dia. Baiklah, baik. Mana waktunya? Baik. Teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang teman-teman. Muslim, kalau suruh nunjuk dalil, maksa. Jadi dia Lalu bagaimana dengan Muhammad yang juga membawa pertentangan? Dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang lebih mencintai keluarganya, bahkan lebih mencintai nyawanya sendiri, tidak bisa dikatakan orang beriman. Coba, kamu lebih memilih istrimu, lebih memilih orang tuamu, apa lebih memilih Muhammad? Pasti kau harus lebih memilih Muhammad. Itu juga sebenarnya membawa pertentangan. Tapi apakah itu saya katakan dosa? Tidak. Memang tegas. Yesus membawa pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Jelas. Lalu kenapa kamu paksakan itu jadi dosa? Lalu dikatakan Yesus jadi Satpol PP katanya. Karena membubarkan orang yang berjualan di Bait Tuhan. Loh, Bait Tuhan itu memang bukan tempat jualan. Kalau bukan tempat jualan dipakai jualan, lalu dibubarkan, apakah itu salah? Ya udah, jualan saja di Istana Presiden. Sid, saya minta sama kamu yang spesifik, jelas, didukung oleh Bible dan didukung oleh Quranmu, bahwasanya Yesus berdosa. Kenapa kamu maksa? Jelas sekali. Jelas. Gulaman zakian di dalam rahim itu dia bukan pakai udara begini napasnya. Lalu ketika dia lahir dia harus nangis supaya dia ingat kalau dia sudah keluar dari ketuban. Tapi kata Muhammad, orang nangis itu seperti biasa. Muhammad halunya tingkat tinggi, nasional dan internasional. Kata Muhammad, bayi nangis itu karena disentuh oleh setan. Nah, hadis berkata, setiap anak-anak Adam lahir dalam keadaan menangis karena disentuh oleh setan, kecuali Isa. Jelas. Jadi dari mana lagi kamu mengatakan bahwa Yesus berdosa? Dari mana? Maksa kamu, Rashid, maksa. Sementara dia tadi tidak membahas masalah surat Muhammad ayat 19 itu. Dia malah lari ke surat Al-Fat yang mengatakan bahwa dosa Muhammad diampuni. Apakah Muhammad tahu dosanya diampuni atau tidak? Baik, saya tunjukkan satu amalan. Jadi kalau kita ngomong sama Muhammad, di teman-teman semua yang diomongin Muhammad tuh bohong. Perhatikan. Lihat ini Rashid. Ya. Apa dikatakan di sini? Hadis berkata, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Nih, Muhammad sendiri bilang, gak ada satu amalan pun yang bisa masuk surga. Tapi kalau kata orang Muslim,
mengucap kalimat syahadat masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Nanti sholat begini dosa-dosanya hilang masuk surga. Omongan Muhammad tuh sering bertentangan dengan omongannya sendiri. Di satu sisi tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke surga. Di satu sisi mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Suka-suka kalian aja lah Muslim. Oke, terima kasih atas pengakuanmu Rashid, bahwa kamu sudah mengakui Muhammad adalah seorang berdosa. Terima kasih atas pengakuanmu. Dan seorang berdosa nggak pantas diikuti Rashid. Ya, silakan. Sesi terakhir habis. Sini kita battle ya. Siap? Oh, apa? Enggak ada. Udah 5 menit aja. Takut. Kita lihat. Ya. Takut battle ya. Takut, yakin mau ngelawan gua yakin. Ayo. Saya sudah punya sound card. Yakin. Sudah punya sound card. Oh ya, coy. Sudah, oke. Karena nggak bisa aja kayak gini. Lihat nih. Oke, stop dong, stop. Waduh, menit saya nanti nambah ya. Pertama, kapir-kapir, kalian punya tempat di sebelah. Kalian ke sebelah aja gitu loh. Tidak usah di sini. Ngapain kalian di sini? Ini tempat muslim. Begitupun sebaliknya. Karena kalau kamu ada di sini kapir-kapir, kamu telah mengangkat algoritma penayangan saya. Makanya saya usir kalian pergi aja dari sini. Gak usah dibawa tapping-tapping. Lihatlah kebotolan yang terjadi. Karena apa? Kok maksa sih Edis? Kok maksa? Gua gak apa lo? Nggak ada lo. Nih contoh nih kebobrokan Tuhanmu nih. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini Tuhan macam apa? Kok goblok sekali ini Tuhan? Kok nggak tahu kalau pohon ara ini kok nggak berbuah? Bukan musimnya. Hey, halo, guys, halo. Oh dia nggak denger soalnya dicopot. Nggak kuat alasannya. Halo, ya, nggak kuat dia. Karena apa? Karena dia nggak mampu. Itulah kegoblokan. Nih, kalian Islam yang ada di sana, kalianlah yang mengangkat algoritma penayangan yang namanya Edis Kapir. Kalian jadi nggak usah datang ke rumah muslim, bang lawan Edis, bang lawan Edis. Kalian yang goblok. Kalian Islam nih. Coba lihat, mana? Waktu 5 menit tidak mampu. Hanya bisa mencela Nabi Muhammad SAW. Hanya bisa mengatakan Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad. Tidak ada satupun dia menjelaskan tentang kitabnya. Dia katakan saya maksa. Padahal saya tidak bisa. Saya tidak pernah mengatakan yang namanya di luar pemahaman atau bacaan-bacaan dari Bible. Yesus datang, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Siapa yang maksa, adik? Ya. Coba bayangkan. Maunya battle, karena apa? Karena gak ada otak, gitu loh. Gak ada otak. Maunya battle. Karena apa? Karena dia tidak mampu memanfaatkan yang namanya waktu. 5 menit berbicara dengan baik dan benar, sama seperti dialektika yang lain. Makanya saya ajak, Edis kamu 5 menit, saya 5 menit. Jelaskan tentang Tuhanmu. Gitu loh. Ya. Jelaskan tentang Tuhanmu. Kenapa harus battle? Kenapa harus adu congor? Kenapa? Karena tidak mampu menunjukkan bahwa kamu tuh orang goblok. Gak bisa bernarasi. Gak tahu caranya sama seperti Ar-Rasyid gitu loh. Ketawa kan? Ya iya. Makanya saya selalu memohon, jangan pergi Edis. Saya akan tunjukkan di mana kualitas dan kapasitas
saja kamu tanya kepada saya, Rashid, betul tidak Nabi Muhammad itu Tuhan? Nah gitu. Jangan betul tidak Nabi Muhammad itu Rob, atau betul tidak kamu menerobkan Nabi Muhammad? Waktu saya gitu. Waktu nanti kamu, saya tidak akan hatuha apa segala, nggak ada. Pokoknya 5 menit kamu, 5 menit saya silahkan. Saya takut hatuha, iya saya takut. Biar tidak berantakan bahasanya, silahkan kamu Yesus Tuhan macam apa, seperti ini, mengkutuk pohon ara dan membawa pedang. Silahkan 5 menit buat Muedis, saya tunggu. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya, maksa aja berdurasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi Rasid, ini sesi ngobrol-ngobrol santai aja Rasid. Kau kenapa ketakutan kalau diajak ngobrol santai? Saya mau suara saya kedengeran ya? langsung. Oke, Rasid, kamu sudah mengakui 5 menit sudah waktumu, mengakui silakan. seorang berdosa? Rasid, kamu sudah mengakui Muhammad seorang berdosa? Rasid, apakah kamu sudah mengakui Muhammad seorang berdosa? Kenapa kau terdiam? Kenapa kau terdiam, Rasid? Rasid terdiam. Saya menghargai waktu Anda, Bu. Enggak. Tadi seperti saya bilang, ini waktu kita ngobrol-ngobrol santai. Kau ngeles. Nanti kalau aku biarkan, kau ngeles. Saya mau Sekarang begini. menunjukkan. Sekarang begini. Saya mau menunjukkan. Silakan. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang berdosa? Mengikuti rules diskusi, saya mengiyakan apa yang kamu mau, lalu saya sudah jawab. Silakan. Terima kasih. Nah, Rashid sudah mengakui Muhammad seorang berdosa. Poin pertama sudah. Sekarang masalah pantas atau tidak pantas diikuti. Sekarang Rashid, saya mau tanya sama kamu. Tokoh yang tidak berdosa, yang suci di dalam Al-Quran, Muhammad atau Isa? Rashid. Tokoh yang tidak berdosa dan suci di dalam Al-Quran itu Muhammad atau Isa? Karena orang Islam ini teman-teman, dia melintir isi Quran itu. Muhammad berdosa, Muhammad dikatakan mata duitan. Rashid, kamu mengakui nggak Muhammad itu seorang muka kamu udah ditaruh di mana? Dia sudah malu, saudara-saudara. Ayo Rashid, coba kamu mengakui Muhammad seorang mata duitan di dalam Al-Quran, di mana dia kalau ada seorang buta yang tidak punya apa-apa, maka dia memalingkan wajah, mukanya sepet alias asam. Pembesar Quraisy yang datang kepada Muhammad langsung sigap. Itu kan ada ayat di dalam Quran, tercatat di dalam surat Abasa. Sekarang saya minta sama kamu Rashid, lagi jelas-jelas dia dikatakan bahkan yang istrinya saja nikah sama Muhammad minta nafkah berlebih, akhirnya sampai mertuanya datang mencekik leher istrinya Muhammad. Kayak gimana yang mau kamu ikuti dari Muhammad, wahai Rashid? Sementara jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah sosok yang suci. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, surat 19 ayat 19, dikatakan kepada Maryam, innama ana rasul baliki ulaman zakiya, seorang yang suci. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya setiap orang yang lahir di muka bumi ini pastilah menangis. Karena apa? Karena disentuh oleh syaitan.
Fir'aun kecuali Isa. Muhammad mengkonfirmasi bahwa Isa tidak tersentuh setan, sementara Muhammad, bahkan kata Aisyah, setan yang mengikuti Muhammad ditemani oleh setan alias jin korin. Dan berkali-kali setan itu menggoda Muhammad untuk melakukan kejahatan. Jelas ayat-ayatnya. Setiap manusia didampingi setan, termasuk Muhammad. Ayo Rasid, coba kamu fokus. Kalau kamu nanti lari-lari dari situ, lari-lari dari pertanyaan itu, saya akan mendatang ke roomnya abangmu si Juma. Karena dia janji kemarin, dia sudah saya datangi kemarin. Datang saya ke channelnya Juma kemarin, itu di rumahnya Julkifli alias Juma alias Nur Alim, abangmu si buta masker. Silakan. Mana jawaban? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa saya tidak mau? Kenapa saya tidak mau menerima tektokannya? Kenapa saya tidak mau menerima tektokannya? Karena ini kualitasnya tidak ada jawaban. Saya sudah menjawab. Apabila kamu menginginkan Rasulullah SAW itu berdosa, sudah ditutup, sudah selesai, sudah finish. Mau seperti apapun kamu mengatakan Nabi Muhammad berdosa begini-begini, masalah tidak pantas atau pantasnya, mari kita lihat siapa yang pantas. Apakah Nabi Muhammad pernah membawakan bahwa apapun umat-umatku nanti kalau ketemu dengan Kristen-Kristen, ketemu dengan orang-orang seperti di sini bunuh aja atau apa segala macam? Apakah ada seperti itu? Tidak ada. Tapi yang dibawakan hadis-hadis, yaitu hadis yang waktu peperangan, hadis di zaman peperangan. Rasulullah kenapa berperang? Karena memang untuk menahan Rasulullah agar menyebarkan yang namanya Islam dengan cara diperangi. Sudah saya jawab, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu. Itu kan dan menunjukmu ke jalan yang lurus. Itu kan baru agar. Bagaimana dengan Al-Ahqaf ayat 9 tadi? Waktu saya Sekedar boleh ya kita diskusi yang baik dan benar ya. Dengan Al-Ahqaf 9 yang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Waktu saya gantian dong. Iya. Ketika dikatakan di dalam Al-Quran di surah Muhammad dia menginginkan bahwa maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Saya mute dia ya, karena dia nanti saya mute dia dulu teman-teman, karena dia memotong saya berbicara. Nanti saya buka kalau dia bicara. Kita fair di sini diskusi. Kita tunjukkan keislaman kita tunjukkan sekafir dan sekufur apa orang ini. Nah, kalau dia menginginkan itu, memang manusia tidak boleh pede dengan dirinya. Manusia nggak boleh pede dengan dirinya. Dan apapun itu, harus selalu merasa kekurangan, jangan pede. Makanya diminta selalu memohon ampun, selalu bertobat. Siapapun, Allah memerintahkan itu. Nah, lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya ada di mana? Seperti apa Nabi Muhammad SAW? Seperti ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Selesai, sudah terjawab. Intinya Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Di surah Al-Kahf, kalau masih mau maksa, saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang absurd ini, tolong jelaskan. Dia bawa pedang. Baca satu perikop. Oke, saya baca satu perikop. Sebab perikopnya apa? Ternyata perikopnya, aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Wait, salah bapak gua apa tiba-tiba gua diperintah? Salah bapak gua apa tiba-tiba diperintah untuk memerangi? Agama busuk apa ini? Apakah patut saya ikuti?
Manusia datang tiba-tiba memerintahkan, tiba-tiba disuruh lawan ini, lawan ini, lawan itu, lawan itu, lawan ibu, lawan bapak, lawan si tiba-tiba datang-datang manusia egois, saudara-saudara. Apa ini? Orang yang mengisihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku tidak patut menjadi pengikutku. Cih! Anjir! Anjir! Tuhan macam apa ini? Hah? Tuhan macam apa ini? Nih, saya ulangi. Orang yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku tidak patut menjadi pengikutku. Bapak gue bercucuran keringat. Ibu gue 14 tulangnya berasa mau patah karena melahirkan saya. Tiba-tiba makhluk ini yang namanya Yesus datang. Buset. Silahkan. Kita fair teman-teman. Sekarang kita buka. Kita nggak diganggu. Jawab ya, jawab. Saya sudah menjawab. Saya tutup semua itu ketika kamu menginginkan Nabi Muhammad. Ketika kamu menginginkan Nabi Muhammad itu berdosa, saya sudah jawab langsung. Di surah Al-Kahf. Mantap kan? Sesimpel itu, saudara. Iya. Agak tekan-tekan dikit. Baik, pokoknya jawab ya, jebak, teman-teman sekalian ya. Kabur. Lanjut. Saya menyuruh Rashid untuk menunjukkan dalil di mana Isa menurut agama dia atau Yesus di dalam Bible berdosa. Dia mengutip katanya bahwa gara-gara Yesus harus lebih dicintai daripada orang tua, daripada nyawanya sendiri, maka katanya berdosa. Maksa. Lalu bagaimana dengan Muhammad yang juga ngikut-ngikut niru-niru Yesus seperti itu? Saya tunjukkan dalilnya. Baik. Saya tunjukkan dalilnya kepada harus diperlakukan sedemikian rupa dan bahkan dia harus lebih dicintai dan lebih diutamakan. Perhatikan, lihat nih. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dia lagi ngomongin Muhammad. Bagaimana dengan Muhammad yang harus lebih dicintai? Lebih daripada nyawamu, lebih daripada... Tapi apakah saya menggunakan dalil ini untuk menyalah-nyalahkan Muhammad? Tidak. Saya tidak menggunakan dalil ini. Ada seorang yang bernama Umar ibn Khattab. Rashid ini memang tidak pernah Umar bin Khattab ketemu dengan Muhammad. Umar bin Khattab bilang begini, ya Rasulullah, saya lebih mencintai kamu lebih daripada harta saya, lebih daripada istri saya, lebih daripada apapun, kecuali diri saya sendiri. Tapi apa kata Muhammad? Tidaklah beriman seorang mukmin jika aku tidak lebih dicintai lebih daripada nyawanya sendiri. Jelas. Makanya saya bilang sosok Muhammad tiada lain, tiada bukan, adalah Yesus versi KW. Muhammad itu adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Tetapi Muhammad berdosa dan Rashid sudah mengakui itu. Apa pantas seorang berdosa kau ikuti? Di dalam Bible jelas dikatakan dalam Bible Yesus akan membawa pertentangan antara kejahatan dan kebaikan, pertentangan antara hitam dan putih, membawa ketegasan, pemisahan, jelas. Tapi itu tidak menjadi dalil bahwa itu adalah sebuah dosa. Di dalam Quran juga jelas demikian. Muhammad membawa pertentangan. Kalau ada orang tua yang Kristen, kemudian apakah anaknya harus ikut-ikutan Kristen? Tidak, anaknya harus Muslim. Misalnya si Rashid, ibunya, bapaknya seorang Kristen, apakah Rashid harus ikut-ikutan? Menurut Muhammad tidak, dia harus lebih memilih Muhammad, dia harus menjadi seorang Muslim untuk menentang orang tuanya. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai dalil
untuk membuktikan Muhammad seorang berdosa. Tidak. Jelas di dalam Al-Quran bahasa Muhammad berwajah masam. Ketika ada seorang buta datang kepadanya. Tetapi kalau pembesar-pembesar Quraisy, kalau pembesar-pembesar orang yang banyak duit, coba ayo Rasid. Sekarang saya minta kamu fokus ke tema itu ya. Kenapa Muhammad kalau ada orang yang miskin, buta, nggak punya duit, dia mukanya sepet. Tapi kalau ada pembesar Quraisy banyak duitnya, Muhammad sigap. Bahkan di dalam Al-Quran jelas, barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Rasul harus keluar. Ada ayat di dalam Quran, setiap orang yang mau konsultasi dengan Muhammad wajib. Money. Bagaimana mungkin Rasid orang seperti itu Anda ikuti? Bertobat kau Rasid, bertobat. Ayo silakan fokus.